Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Andi Elisabina, STP-MP, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis mutu kimiawi komponen mikro. Kemudian di sini saya Nasya Putra Aurelia sebagai moderator, lalu rekan saya ada Grace Octosimo Panjaitan, juga ada Mariati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai materi asidulan yang akan dimulai dari pemaparan oleh rekan saya. Pada rekan saya dipersilakan. Baik, kita mulai dari pendahuluan. Asidulan merupakan salah satu BTP yang bersifat asam dan digunakan untuk penegas warna, rasa, atau mengelubungi aftertaste. Membuat makanan menjadi lebih asam, lebih basah, atau netral. Asidulan dalam pangan diantaranya yaitu asam asetat, asam laktat, asam sitrat, asam fumarat, asam malat, asam succinat, asam tartarat, dan asam fosfat. Asam asidulan biasanya digunakan dalam bahan pangan seperti salad, margarin, baking powder, roti, selai, keju, dan lain-lain. Analisis asidulan melibatkan penentuan konsentrasi asidulan dalam suatu larutan. Next. Pada pengujian asidulan ini terdapat dua metode, yaitu yang pertama dapat dianalisis dengan menggunakan alat pH meter dan dapat juga dianalisis dengan metode titrasi asam dan basa. Pada kali ini kami akan menjelaskan terkait metode analisis menggunakan metode titrasi asam dan basa. Titrasi merupakan penambahan suatu larutan dari buret sedikit sampai jumlah zat yang direaksikan tepat menjadi ekuivalen satu sama lain. Titrasi asam basa dapat digunakan untuk menentukan kandungan asam dalam suatu produk pangan. Kami menggunakan metode titrasi asam basa karena metode ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu tidak memerlukan bahan kimia yang khusus atau yang mahal. Metode ini juga tidak memerlukan instrumen yang canggih, hanya memerlukan diuret beserta labu dan gelas kimia lainnya. Metode ini menggunakan biaya yang cukup hemat dibandingkan metode lainnya. Juga tidak memerlukan keahlian yang tinggi untuk mengoperasikan metode ini. Next. Prinsip analisis dari metode titrasi asam dan basa yaitu titrasi asidulan dapat dilakukan dengan menggunakan larutan standar basa yang diketahui konsentrasinya. Prinsip dasar titrasi adalah reaksi antara asam dengan basa sehingga dapat diukur volume larutan basa yang diperlukan untuk mencapai titik ekuivalen. Titik ekuivalen yaitu titik di mana konsentrasi asam sama dengan konsentrasi basa atau titik di mana jumlah basa yang ditambahkan sama dengan jumlah asam yang dinetralkan atau H plus sama dengan OH-. Prinsip analisis ini dilakukan dengan metode titrasi hingga titik akhir titrasi yang titik titrasi akhir itu menyebabkan terjadinya perubahan warna pada larutan. Untuk metode analisis titrasi asam dan basa ini, perubahan warna yang terjadi yaitu warna larutan yang mendekati titik akhir titrasi akan berubah menjadi warna merah muda atau pink. Good, thank you. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Nasya. Baik. Selanjutnya ada pemaparan mengenai standarisasi NaOH terlebih dahulu.
Pada Grace mungkin bisa di slide sebelumnya. Nah, baik, di sini tata cara analisis dari praktikum asidulan akan saya paparkan, di mana pertama-tama kita akan melakukan standarisasi larutan NaOH 0,1 N. Kenapa kita harus melakukan standarisasi? Standarisasi ini dilakukan agar larutannya itu baku dan kita dan menghasilkan data yang akurat. Kemudian untuk cara dari standarisasi larutan ini, yang pertama ditimbang terlebih dahulu sejumlah asam oksalat murni dengan kaca arloji. Nah, sebelum itu kita hitung dulu berapa gram asam oksalat yang harus ditimbang. Itu sesuai dengan kebutuhan dari analisis yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua, kita melarutkan dengan sedikit aquades ke dalam gelas piala. Di mana nanti setelah dilarutkan ini, larutan tersebut dimasukkan ke dalam labu takar berukuran 50 ml, kemudian dibilas gelas pialanya menggunakan aquades, lalu dimasukkan lagi bilasan tersebut ke dalam labu takar 50 ml tersebut. Lalu ditambahkan aquades ke labu takar sampai tanda tera, lalu dikocok perlahan. Kemudian dipipet 10 ml larutan oksalat tersebut, dilakukannya secara duplo, yaitu dimasukkan ke dalam 2 Erlenmeyer, lalu ditambahkan 2-3 tetes indikator phenolphthalein itu atau PP ke dalam Erlenmeyer. Yang ketujuh ada titrasi titrat dengan NaOH 0,1 N sampai muncul warna merah muda. Warna merah muda pink ini tuh merupakan titik ekuivalen dari analisis praktikum asidulan. Kemudian catat volume titran yang terpakai, lalu ditentukan nilai N NaOH hasil standarisasi. Nah, digunakan 4 angka di belakang koma. Selanjutnya masuk ke tata cara analisis penetapan sampel. Sebelumnya tadi kita sudah membahas tata cara mengenai standarisasi larutan NaOH terlebih dahulu. Kemudian kita akan melakukan analisis penetapan sampel di mana 20 mili sampel yang kita gunakan yaitu Yakult itu dipipet secara kuantitatif sebanyak 20 mili ke dalam Erlenmeyer, lalu dilakukan secara duplo. Nah, jika diperlukan, lakukannya di pengenceran terlebih dahulu jika sampel yang kita gunakan ini terlalu pekat atau perlu dilakukan pengenceran. Kemudian ditambahkan 2-3 tetes indikator PP ke dalam Erlenmeyer. Lalu dititrasi titrat dengan NaOH 0,1 N sampai muncul warna merah muda atau pink. Lalu volume titran dicatat, lalu ditentukan kandungan asam laktat pada sampel yang dinyatakan dalam persen B/V. Baik, selanjutnya hasil analisis perhitungan standarisasi NaOH dan penetapan sampel akan dijelaskan oleh rekan saya Grace. Kepada Grace dipersilakan. Selanjutnya adalah hasil perhitungan standarisasi NaOH. Di sini telah diketahui berat ekuivalen asam laktat adalah 90, berat ekuivalen asam oksalat 60, dan bobot asam oksalat yang ditimbang adalah 630 mg. Perhitungannya menggunakan miligram asam oksalat yang digunakan dibagi dengan faktor pengenceran dikali mili NaOH yang terpakai dari hasil titrasi tadi dikali dengan bobot ekuivalen asam oksalat, sehingga didapatlah 630 mg dari berat asam oksalat yang ditimbang dibagi dengan faktor pengencerannya yaitu 100/10 dikali dengan jumlah volume terpakai NaOH yaitu sebesar 12,20 dikali dengan bobot ekuivalen asam oksalat sebesar 63, sehingga diperoleh hasilnya 0,08119. Nah, pada tabel dapat dilihat jumlah normalitas dari pengujian standarisasi NaOH dengan 3 kali ulangan dan memperoleh rata-rata sebesar 0,08117. Selanjutnya ada hasil analisis pengujian sampel. Tadi sudah diketahui BA asam laktatnya yaitu 90 mili. Sampel Yakult yang digunakan itu ada sebanyak 10 mili. Setelah dilakukan titrasi dan diketahui volume yang terpakai, digunakanlah rumus
mili NaOH dikali dengan N NaOH-nya dikali Be asam oksalat dikali gram per 100 mg dikali 100 dibagi dengan mili sampel yang digunakan. Didapatlah mili NaOH yang terpakai yaitu sebanyak 9,60 mili dikali dengan NaOH-nya yang telah distandarisasi tadi rata-ratanya 0,0817 dikali dengan Be asam oksalatnya 90 dikali gram per 100 gram miligram dikali 100 dibagi dengan jumlah sampel Yakult yang digunakan sehingga diperoleh 0,70% jumlah asam laktat dalam sampel. Nah, pada tabel dapat kita lihat bahwa pada 3 kali ulangan, pada ulangan pertama jumlah asam laktat sampel sebesar 0,70%, pada ulangan kedua terdapat 0,71%, pada ulangan ketiga terdapat 0,70%, sehingga dapat dirata-ratakan menjadi 0,70% jumlah asam laktat dalam sampel Yakult yang digunakan. Selanjutnya ada tata cara titrasi yang benar. Pertama, persiapan larutan. Larutan ini adalah larutan yang digunakan tadi yang digunakan sebagai titrasi. Kemudian yang kedua, buret dan pengukur. Buret yang akan digunakan terlebih dahulu dibilas dengan Aquades, kemudian dicek pada sikrupnya, perannya apakah bisa digunakan dengan baik. Kemudian ketiga, pelarutan indikator. Indikator yang digunakan tadi adalah PP, dimasukkan ke dalam larutan yang akan dititrasi. Kemudian ada penetrasi buret, yaitu titran yang akan digunakan. NaOH dituangkan ke dalam buret dan ditakar dengan baik. Kelima, ada titik akhir, ada endpoint. Endpoint dari pengujian ini yaitu tadi ping tidak nyata. Kemudian ada pencatatan volume dan perhitungan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Grace atas semua parannya. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya. Baik, kita sudah berada di kesimpulan. Saya akan memberikan kesimpulan dari pemaparan materi yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan saya, termasuk saya sendiri, di mana asidulan atau pengatur keasaman ini merupakan zat aditif yang ditambahkan pada pangan untuk mengontrol tingkat keasaman atau pH pangan tersebut. Asidulan juga berperan sebagai penambah rasa asam atau meningkatkan rasa asam alami pada bahan pangan. Nah, beberapa jenis asidulan yang biasa digunakan pada pengolahan pangan diantaranya ada asam sitrat, asam tartarat, asam malat, asam laktat, dan asam asetat. Nah, asam-asam organik ini umumnya bersifat aman sehingga diizinkan sebagai bahan tambahan pangan. Nah, berdasarkan hasil percobaan eksperimental praktikum secara triplo menunjukkan bahwa rata-rata kadar asam laktat pada sampel Yakult berkisar sebesar 0,70%. Hal ini menunjukkan bahwa kadar total asam laktat ini pada Yakult memenuhi standar SNI 2981 tahun 2009 yang menyatakan bahwa total asam laktat pada Yakult idealnya berkisar 0,5% hingga 2%. Nah, faktor yang perlu diperhatikan dalam pengukuran total asam laktat antara lain itu seperti jenis titran yang digunakan, kemurnian titrannya, konsentrasi titran, zat pengotor, dan ketelitian dalam menentukan titik akhir ekuivalen. Nah, baik, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.